Dan di situ gue agak kesel, agak dendam, dan gue pengen buktiin kalau iyalah game gampang kali dapet pacar. Ya teman-teman, selamat datang di Action Room. Masih bersama gua Deko Saputra. Seperti biasa teman-teman, channel ini akan mengangkat tentang cerita cinta, pengalaman hidup, dan misteri. Jadi di sini kita sharing aja. Kalau kalian punya cerita menarik, silakan datang ke Action Room. Kita menyiapkan tempat untuk kita berbagi cerita. Dan di sebelah gua udah ada seseorang yang ingin berbagi cerita dan sharing. Silakan diperkenalkan Bapak. Bapak siapa nih? Iya, nama Anda siapa? Nama gua gitu ya. Iya. Perkenalkan, nama gua Adit. Gua mahasiswa dari Universitas di Bogor. Sekarang baru semester 6 sih. Semoga nggak jauh-jauh amat lah. Ya, Bapak Adit, terima kasih sudah mau berbagi cerita di sini. Siap. Jadi, gimana kabar Bapak Adit nih? Alhamdulillah baik banget alhamdulillah. Sibuk apa sekarang nih? Semenjak adanya COVID beberapa bulan belakangan ini. Sibuk banget, sibuk ngebenahi diri sih sekarang kayaknya Maya. Karena kesibukan yang biasa kita kerjain tuh hilang. Oh, gitu. Karena ya kan kita WFH juga kan, kita kerja kuliah di rumah, nggak bisa kemana-mana. Ya udahlah. Tapi usaha masih jalan ya kopi ya. Setahu gua lu dagang kopi ya. Benar, gue dagang kopi. Nah, semenjak ada dampak COVID itu gimana tuh lu dagang kopi? Wah, gila sih, ini kayak ujian banget sih buat buat orang-orang yang usaha gitu ya, bukan sekedar kopi aja, banyak lah kayak makanan-makanan gitu. Benar. Itu dampaknya bener-bener parah sih. Yang biasa omset kita adalah di angka sekian malah turun drastis gitu. Ya karena PSBB juga kan orang-orang nggak bisa keluar gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah agak longgar ya PSBB. Iya, Dan alhamdulillah. gua dapat informasi nih, jadi kalau nggak salah PSBB Jawa Barat tuh dihentikan. Ya, Iya, semoga benar. usaha lu juga makin lancar, Amin, kuliah makin amin, lancar. amin. Ya. Wah, Gue penasaran nih, apa yang pengen diceritakan nih? cerita gue sih nggak terlalu spesial, tapi mungkin bisa jadi pelajaran buat orang-orang gitu kan. Amin. Kita dari awal bagaimana? Dari awal cerita apa langsung ke inti-inti gitu? Oh, yes. Dari awal nggak Dari apa-apa. awal. Gue enak manggil lu abang kali ya? Boleh. Cocok aja gitu gue Ya, sama lu. asal jangan manggil om aja ya. Jangan lah. Gue belum gadun. Langsung ya. Dimulai dari 2018. Ini kita ngomongin kisah asmara gua ya. Oh ya. Asmara gua, bukan misteri atau hal-hal yang lain lah. Oh, lu punya asmara juga ya? Alhamdulillah punya. Ya walaupun agak tergoncang-goncang gitulah. Iya. Tadi kan udah disebutin kan gue suka kopi gitu ya. Gue suka usaha kopi. Ya benar, gue suka usaha kopi. Gue belajar kopi. Gue belajar gimana nyeduhnya. Gue belajar gimana marketingnya gitu kan. Itu mulai dari 2018 gitu. Dimulai kan gue belajar kopi mulai dari seneng-seneng, penasaran lihat orang kok bisa seneng sama kopi. Sedangkan kopi tuh pahit gitu, lekeh lah bahasa kita kan. Akhirnya gue penasaran, gue coba-coba, pengen bisa nikmatin. Udahlah, gue ke suatu kedai, gue belajar sama mereka gitu, dan gue nggak puas gitu. Gue pengen ke kebun gitu, gue pengen ke kebun kopi, gue pengen ngeliat pohonnya kayak gimana sih gitu. Iya. Nah, akhirnya gue di 2018 gue kesana, kayaknya sih bulan September lah, gue sama teman gue kesana berdua. Gue di sana emang nekat sih jatuhnya, gue nggak tahu di mana lokasinya, gue nggak tahu bayarnya berapa gitu ke sana. Yaudah gue tektok aja lah, gue pede, gue emang niat belajar, gue kesana berangkat. Setelah gue berangkat ke sana, gue langsung pergi ke daerah Bandung. Daerah Bandung. Bandung Selatan. Ya lebih spesifiknya tuh di Pengalengan lah. Iya. Pengalengan. Gue kesana, gue susuri jalan, gue lihat kiri kanan pohon kopi gitu, udah gue bangga banget akhirnya gue bisa ngeliat pohon kopi gitu. Ya walaupun lebay lah gitu, tapi kan kayaknya gue seneng aja gitu. Berarti lu benar-benar menikmati proses ya? Parah gue seneng banget di sana.
Akhirnya gue kesana, di sana gue belajar kopi sama alhamdulillah gue ketemu sama yang punyanya gitu kan. Gue benar. sama temen gue nih belajar, gue nanya-nanya gimana cara budidaya kopi, Iya. gimana cara buat kopi yang bagus tuh gimana yang benar agar kita nggak mengecewakan tuh para petani yang susah payah gitu kan. Lah gue selesai belajar kopi di sana kan. Dapatlah ilmunya ya Dapat di lah sana. alhamdulillah beberapa ilmunya dapat dari ya saudara itulah pokoknya. Udahlah gue kesana pulang dari Bandung Selatan gue pengen ke alun-alun Bandung Jalan Braga Oh ya, buat Asia ini, Afrika nge-refresh otak lah. refresh otak Karena kita seharian belajar kopi. gitu kan dari refresh otak lihat-lihat ciwi-ciwi Bandung Iya, gitu kan parah Mojang gelis. parah emang cewek Bandung tuh gila-gila lah gue akuin lah Iya, emang emang. parah the best produk gitu pokoknya. Kalau gua nih ya, kalau gua ke Bandung nih, lihat cewek-cewek Bandung, iman gua yang dari rumah berangkat buat ke Bandung liburan sampai Bandung tuh Anjlok. Anjir. menggoda sekali. Parah Bung. emang parah. Udah lah kan ya, gue ke Bandung, gue ke alun-alun ya biasalah kita foto-foto gitu Ya, kan istirahat. Bener. Mm-mm. Dan suatu ketika gue sama temen gue tuh ngeliat cewek 2 orang lagi foto-foto, Iya. pas banget. Gue megang kamera nih bang, kata gue iseng-iseng gue foto dia dengan muka malu gitu kan. Iya, Akhirnya dia tahu gue foto. Iya. Akhirnya gue daripada gue bete, gue berdua-duaan doang sama temen gue kenalan dong sama dia. Gue kenalan sama dia, akhirnya kenalan lah. Kenal sama dia, akhirnya gue ajak ngopi gitu. Karena gue bingung kata gue berdua sama dia, sama teman gue nih ada gitu laki kan. Iya. Ngapain gue berdua sama dia? Ya udahlah, gue ajak dia ngopi bareng tuh. Iya. Dari situ. Berarti lu berdua ke Bandung tapi orang yang lihat nih homo apa bukan? Ya gitu. Gitu kan. Sampai akhirnya lu berani, wah di cewek tuh imanku tergoda. Imanku tergoda gitu. Aduh parah emang. Akhirnya si cewek itu lu deketin. Enggak, gua ajak ngopi dulu. Gua ajak ngopi nih sama teman gua, ngajak ngopi, gua nyelusuri jalur Braga ya. Jalur Braga gua nyusuri, ketemulah di kedai. Gua ngopi sama dia kan, ngopi-ngopi ngobrol keseharian gimana, perkenalan pertama ya kayak first impression gitulah. Iya. Ngobrol sama dia, udahlah selesai, udah sekitar jam 11 malam kan. Dan gua juga namanya kita baru kenal, gua nggak mau terlalu gimana Iya, akhirnya dia pulang gitu kan. Dia pulang, dia mesen ojek online. Pas dia turun gue ngobrol sama temen gue, gue bercanda sama dia gini, hayo siapa yang bisa dapetin dia gitu, gue bercanda. Oh temen lu mancing nih. Gue mancing. Ya mungkin temen gue tahu, dia kan temen gue emang dari SMP gitu, temen gue. Dia tahu lah bercanda gue gimana maksudnya. Ya udahlah kata dia ayo gitu kan. Oke selesai. Dan di situ posisi gue sama teman gue tuh udah punya nomor si cewek ini. Udah tukeran lah. Ya udah tukeran nomor lah. Si cewek ini kita sebut namanya Syakira kali ya. Ira kali ya. Kita sebut namanya Ira gitu. Udah selesai, gue ngopi lagi sama teman gue ngobrol-ngobrol. Pulang balik ke penginapan. Gue ngerasa gue udah nggak ada kepentingan lagi di sini gitu. Gue udah ngapain lagi di sini? Gue udah selesai sama urusan gue yang gue pengen belajar kopi, pengen lihat kebun. Akhirnya gue pulang gitu. Akhirnya lu balik. Akhirnya gue balik. Iya, balik gue chattingan sama cewek itu, temen gue chattingan sama cewek itu juga kan. Nah, selesai. Selang beberapa hari di rumah, temen gue ngechat gue, ngobrol sama gue. Dit, gue jadian sama dia gitu kan. Ih bagus dong kata gue. Alhamdulillah bagus banget. Lu gimana? Lu nggak marah kan atau gimana? Kalau lu marah, gue bakal putus gini. Ya gue spontan loh. Ya maksud lu apa kata gue? Ya sok aja lu pacaran jadian, gue seneng lihat temen bahagia gitu. Iya. Udahlah akhirnya pacaran jadian gitu. Udah selesai. Gue tuh selang beberapa minggu lah gue ngumpul di forum gitu sama teman-teman gue, sama ada dia juga teman gue tuh. Dan gue nggak nyangka, ya gue kira omongan bercanda gue ini bakal lewat gitu aja. Ternyata memanjang dalam artian gimana? Ya mungkin persepsi dia tuh dia nganggap omongan gue tuh serius gitu. Sedangkan persepsi gue sendiri, gue ngomong nih gue bercanda gitu. Ya udahlah kan selesai.
Gue ngobrol di suatu perkumpulan forum gitu dan ada dia, ada beberapa temen gue dan di situ ada buka-buka omongan biasa namanya perkumpulan pasti ada bercanda-bercandaan benar, gitu. benar. Dan gue ngerasa pasti waktu itu bercanda itu terlalu berlebihan gitu karena ya gue ngerasa apa ya ini tuh kayak udah bukan bercanda lagi loh gitu. Ini tuh kayak bullying menurut gue gitu. Dan gue di situ gue agak kesel, agak dendam dan gue pengen buktiin kalau iyalah gampang kali dapet pacar gitu, gue mikir gitu. Lu sampai berpikir itu emang maksud gue gini, kata-kata apa yang terlontar bro sampai lu bisa ini tuh udah bukan bercandaan, ini udah termasuk bullying gitu. Jadi di situ perkumpulan itu nggak satu dua orang yang ngomong kayak nyerang, jatuhnya kayak nyerang gua gitu. Ya lu mah kalah sama dia doang, ya lu mah cemen lu. Ya begitulah pokoknya yang bikin orang anjir. Kok lu gini sih sedangkan awal gue bicara tuh kita cuma bercanda gitu. Ya udahlah di situ gua ada dendam, gua bukan dendam sama temen gua, dendam sama perkataan-perkataan orang-orang yang di forum itu. Gue dendam sama perkataannya, gue pengen buktiin karena gue mikir gini, gampang kali dapet pacar. Iya benar. Yang susah tuh gimana kita nyaman sama orang dan nyambung gitu. Kalau buat pacaran doang apa sih ya elah. Nembak pacar jadi selesai gitu. Yang susah tuh kadang mempertahankan setelah lu Mempertahankan. pacaran. Nah, itu konsistensinya. Nah, gitu. Terus Dah, akhirnya gue situ gue dendam. Dah lah gue jadi manusia, gue jadi lelaki receh, gue jadi lelaki murahan gitu gue. Gue ngakui itu gue jadi lelaki murahan. Gue sakit juga sih gue ngomong gitu, tapi emang bener gue ngakui gue murahan dalam artian itu gini ya, maksud gua untuk jadi yang lebih baik kita belajar dari rendah dulu sampai kita menemukan jadi yang terbaik. Benar nggak sih? mungkin kayak gitu, tapi emang di fase itu gue ngerasa gue lelaki yang murahan karena siapapun wanitanya itu gue skill gimana sih gue deketin gitu. Gue bodo amat, gue gak peduli perasaan cewek kayak gimana gitu kan, yang penting gue mau apa ya balas dendam gue gitu ya, terluapkan gitu. Nih gue juga banyak cewek gue di belakang ngantri gitu kan. Oh berarti di situ lo gimana caranya gue ngebuktiin omongan-omongan ini gitu. Oke lah. Tapi selang waktu yang kayak gitu tuh gue ngerasa kok gue kagak puas ya. Kok gue malah jadi aneh, gue jadi nggak jelas kayak gini. Udahlah selesai dan gue mengurungkan niat gue ngobrol lagi sama cewek-cewek yang deket sama gue, ngobrol biasa gitu ya. Ya udahlah dari selesai dari situ gue udah nerima kenyataan, nerima celotehan orang kayak gimana, ya udahlah gitu. Mungkin emang kesalahan guanya dari omongan gue itu kan. Ya udahlah dari situ, udahlah gue nggak peduli mau orang mau gimana sama gue, mau mandang gue lemah, receh atau ya ilah lu mah cuma rempah-rempah gitu kan. Udahlah gue nggak peduli, bodo amat, anjir. Bodo. Berarti di situ dendam lu hilang sendiri tuh. Hilang sendiri dah. Nah, terus selang beberapa bulan lagi ya, sekitar tahun 2019, gue nonton konser bareng teman-teman gue. Oh ya. Nah, konser apa tuh? Konser band Silon Seven. Oh ya. Pujaan hati itu. Salah gue ya. Itu kangen band ya. Maaf. Ya film favorit gitu, lagu-lagu gitulah. Lagu-lagu Sheila lah ya. Lagu Sheila geng. Emang kadang dengerin lagu Sheila tuh enak ketika lu sama pasangan atau lagi galau banget. Parah banget itu, parah. Dan gue di sana juga gue agak iri, gue liat orang-orang kok pada pasangan, sedangkan gue datang ke sono gue laki semua, anjir batangan boy. Gak ada yang mau ngelirik gue gitu kan. Ya udahlah. Nah, gue nonton, gue nikmatin lah. Band selesai, gue istirahat bareng temen-temen, melipir ke belakang. Dan di situ ini temen gue ngelihat sesosok bidadari gitu, yang wah anggun parah pokoknya dah itu mah perfect dah pokoknya dah gitu. Dah di situ dia ngasih tahu, nah ngomong Dit ada cewek cakep nih gitu kan. Gue bilang mana, mumpung gue lagi pede gitu, mana? Nah di sebelah kiri nih yang itu. Gue bilang gini, gue kenalan nih gitu kan, gue kenalan nih. Sok coba berani mah gitu kan. Ya udah gue kenalan sama dia, akhirnya kenalan, nanya tinggal di mana gitu kan, namanya siapa, biasalah perkenalan kayak gitu. Akhirnya gue sama dia tuh tukeran akun Instagram sama dia.
tukeran akun Instagram. Oh, maksudnya follow-followan lah gitu ya. Dan gue nggak tahu kenapa itu kok lancar banget gitu gue. Terus sama dia kok lancar gitu. Gue ngerasa anjing kok gue ganteng ya. Gue ngerasa gitu, gue ngerasa gitu asli. Langsung jiwa Iya, pede jiwa lu. pede gue. Kenapa lo gitu sih? Langsung begitu gue asli. Oh, iya, iya. Udah lah, dari situ gue tukeran DG sama dia, lancar banget. Gue chattingan sama dia malamnya, besoknya gitu. Tapi di situ ketika kejadian ini momen yang sama berarti kan gitu. Momen yang sama. Lu di Bandung ada ketemu cewek itu cakep gitu. Nah, Pas konser ketemu lagi, cewek cakep tuh. Lu ada perasaan trauma gak sih bro? Enggak, ntar gue ditikung temen lagi gitu. enggak sih, enggak. Karena kan emang awal niatan gue kan kemarin bercanda gitu. Jadi ya, enggak lah gue nggak kepikiran ke situ. Gue nggak ngerasa ditikung sama teman. Gitu. Udah lah gue kenalan sama dia, gue chattingan beberapa hari. Gue ngerasa kok ini cewek nyambung gitu, nyambung banget lah sama gue. Iya, iya. Udah apa ya, kesederhanaannya dapet, anggunnya dapet, imutnya meleleh. Pokoknya selera lu banget. Selera gue banget, asli selera gue banget. Dah gue kenal sama dia, akhirnya gue ajak nonton. Gue ajak nonton dia nih, gue bodo amat lah, gue nggak peduli. Gue kayaknya gue udah ngerasa nyambung, gue ajak nonton aja kan. Ajak nonton ya, alih-alih gue bilang gini, temenin gue nonton yuk, gue nggak punya temen gitu kan. Gue nggak punya temen yang bisa gue ajak nonton. Nonton lah gue sama dia tuh. Terus? Dan nonton di bioskop, pesen tiket lah, selesai gue masuk bioskop. Nah di situ ada hal yang menurut gue nggak seharusnya itu dilakuin gitu. Enggak, ini nggak berbau size, nggak berbau negatif, enggak maksudnya. Kayak porsinya aja gitu. Gue di sana kan sama dia tuh sebagai teman yang Ya, baru kenal. Teman baru kan. Baru kenal. Tapi kok kata gue, ini orang kok ngelakuin gue, perlakukan gue tuh kayak bukan teman gitu, kayak orang spesial gitu. Ya gue sebagai laki dan awal ngelihat dia gue resep, ya gue luluh juga dong hati gue kan. Benar. Wah gila nih cewek. Di situ lu, wah gue dispesialin nih. Gitu. Apa dia nyaman sama gue gitu? Nah iya benar. Gue ngerasa ya kayaknya dia nyaman nih sama gue nih. Berarti gue kayaknya udah punya poin nih. Gue udah punya nilai plus. Gue udah punya langkah selanjutnya buat gue harus kayak gimana gitu kan. Selesai lah gue nonton bioskop bareng dia. Gue ngobrol-ngobrol ya kayak bercanda layak ke seorang pacar gitu. Selesai dari situ gue balik gue ngajak dia ngopi. Gue ngopi di suatu kedai gitu. Ngopi di suatu kedai yang agak di mana ya dibilang itu tuh agak-agak sederhana kedainya tapi wow gitu. Dia lebih ke alami gitu. Iya. Desainnya tuh lebih ke kayu-kayu gitu. Oh, lebih natural. Nggak kayak Instagramable parah lah, enggak. Di situ gue ngopi sama dia. Waktu itu pas gue mau berangkat ke kedainya tuh, situ hujan rintik. Tuh. Wah, lu gimana rasain kan gue habis di spesialin, dapat hujan rintik gitu kan, wah ngebekas banget nih di hati gue kan. Momen terindah. Momen terindah menurut gue. Ini klise terparah sih menurut gue ini. Udah lah, gue ngopi sama dia tuh, ngobrol-ngobrol sama dia. Gue ngeliat dia asik, cantik gitu kan, lugu gitu. Gue di situ gue ngerasa, oh ini namanya cinta gitu kan. Oh ini cinta. Soalnya gue dari SMA, gue nggak pernah pacaran. Gue setelah naik kelas 1 SMA, gue nggak pernah nyatain perasaan ke orang. Gue nggak pernah bilang lu mau gue jadi pacar. Gue nggak pernah nembak orang. Berarti selama 5 tahun gue nggak pernah nembak orang. Lu mengenal cinta berarti ketika ketemu cewek ini? Ya ketika gue menemukan wanita ini gitu. Yang di konser ini. Yang penasaran nih dia sebenarnya nantinya jadian atau enggak sama si cewek. Konser, gue nyebutnya cewek konser aja lah karena gue nggak tahu namanya. Nah ya benar. Gue sebut cewek konser, apakah dia jadian atau enggak? Karena tadi pas dia ngajak ngopi itu momennya udah dapet. Selesai nonton dia udah kayak orang pacaran, diguyur hujan rintik-rintik gitu kan. Itu buat tukang kopi sih kena banget ya ini. Parah. Jadi kita saksikan lagi nanti di part 2.